Tolong kawan-kawan, siapapun yang bisa menelepon polisi. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukan acting kawan-kawan, ini bukan acting. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Ini bukan acting. Tolong kawan-kawan telepon polisi dulu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, siapapun telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong siapapun polisi. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, tolong kawan-kawan. Telepon kalian polisi kawan-kawan. Rumahku di... Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi kawan-kawan. Pak Polisi, apa di sini nggak ada polisi yang menonton? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assallallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Apa kabar teman-teman Unirifa Menampol? Kita intro dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih Allah beri kesempatan untuk hidup, masih Allah beri kesempatan untuk bersuara, masih Allah beri kesempatan untuk berbicara, masih Allah beri kesempatan untuk makan, masih Allah beri kesempatan untuk ya dilaporkan teman-teman ya. Ya alhamdulillah teman-teman, Unirifa dilaporkan dan ternyata ya wajar sih. Saya sudah katakan bertahun-tahun lalu bahwa apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya, karena akan membuat banyak orang panik, banyak orang marah. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang agama itu akan melibatkan orang lain yang seagama dengan orang lain, karena orang lain yang tertampol yang seagama yang merasakan sakitnya, teman-teman. Itu adalah konsekuensi kalau kita bicara diskusi lintas agama. Teman-teman, saya akan tunjukkan satu video ya, seperti yang teman-teman tahu, video ini sudah berulang-ulang ya. Serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan.
Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah diatur. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekkan, mencampuri urusan agama orang lain. Kita urus saja agama kita urus saja keyakinan kita terapkan dalam perbuatan sehari-hari dengan kebaikan. Karena semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Itulah inti dari agama. Tidak boleh diperdebatkan masalah keyakinan, masalah ketuhanan, itu pribadi masing-masing. Jadi saya berharap sekali lagi kepada pihak kepolisian, terutama kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, untuk terus menindaklanjuti laporan tersebut agar tidak ada terjadi kerusuhan-kerusuhan di Kota Medan yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Pikir cukup ya. Nanti LB-nya ada di sini, mungkin ada yang perlu dibaca. LB-nya ada di sini. Izin bertanya, Pak. Pertanyaan kita, ini sudah ada beberapa LB yang sudah masuk ke Polda Sumatera Utara. Terkait ini kan butuh proses, Pak. Ya. Sementara masyarakat, termasuk juga netizen, bagian dari masyarakat, sebenarnya sudah sah. Nah, dengan adanya Bapak sudah mewakili membuat laporan kepada kepolisian, apakah kasus ini akan tetap dikawal atau mungkin ada upaya misalnya? Ya itu dia salah satu video yang harus saya tampilkan teman-teman, di mana Unirifa dilaporkan. Apakah Unirifa akan lari ke kantor ke luar negeri? Wah, jadi begini teman-teman ya. Dari dulu saya sudah mengatakan kalau memang apa yang saya lakukan ini membuat rusuh negara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya bersedia untuk bertanggung jawab. Kan sudah saya katakan dari awal. Kenapa? Karena saya ini adalah seorang muslimah. Panduan berkeyakinan saya adalah Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa kita harus patuh kepada pemerintahan. Bahkan jihad fisabilillah kita adalah berbicara yang benar di hadapan pemimpin, depan penguasa. Nah, jadi ketika saya dilaporkan, apakah saya harus kabur ke luar negeri? Oh, ngapain? Ya. Nah, kita salah satu contoh ya. Seperti Bapak ini misalkannya ya. Ya. Nah, dia kabur ke luar negeri untuk menghujat nih. Siapa? Saifuddin. Nah, ini dia nih. Ntar ya saya kasih data. Nah, kita lihat ini teman-teman. Saya tampilkan data ya. Ngapain kita harus kabur-kaburan? Kita cinta dengan negeri ini. Polri, Pendeta Saifuddin Ibrahim ke luar negeri usai disorot netizen. Nah ini, saya tidak mau ngikutin jejak Bapak ini. Ngeri kali loh Bapak ini loh. Habis menghujat agama orang dia kabur. Ya kan? Tuh, ini muka Bapak ini. Kenalkan? Antum semua kenalkan siapa Bapak ini? Bareskrim Mabes Polri menduga Pendeta Saifuddin Ibrahim pergi ke luar negeri usai pernyataannya dalam video diseret netizen Indonesia. Saifuddin diduga langsung kabur ke luar negeri pada Maret tahun 2022. Jadi semenjak dia naikkan di akun pertama kali upload video terus dapat sorotan dari netizen. Nah, dia itu kelihatannya menurut data imigrasi sepertinya bulan Maret itu dia berangkat ke Amerika, ujar Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko dalam keterangannya Sabtu. Jadi, menurut Gatot, Pendeta Saifuddin meninggalkan Indonesia di saat Polri tengah melakukan penyelidikan. Namun saat Polri menaikkan statusnya menjadi tersangka, Saifuddin sudah berada di luar negeri. Kita adugannya yang bersangkutan sudah berangkat saat kita melakukan penyelidikan, kata Gatot. Nah, ini tuh contoh tuh pendeta guys. Siapa itu? Itu namanya pendeta. Pendeta siapa? Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, gitu. Tuh ya, nih. Kita lihat ini teman-teman. Jadi umat Islam itu mana nih? Kita lihat ini teman-teman ya. Jadi apakah Unirifa akan melakukan hal-hal seperti ini? Saya itu bukan penginjak Bible. Saya itu bukan orang yang menghina Yesus.
Saya tidak pernah menghina Yesus. Nah, ini teman-teman. Ya, lihat teman-teman. Ini ya. Di mana orang ini? Injak Quranmu. Saya injak buku. Kau Shalom buat saudara terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi bersama saya di ruang diskusi. Di video kali ini Bapak Ibu saya ingin menampilkan cuplikan video seorang TikToker ya menginjak-injak Alkitab. Dan memang TikToker yang bernama Logika ini, dia memang bukan satu kali dua kali dia menghujat atau menista agama Kristen, tetapi dia memang tiap hari ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini saya menampilkan di mana dia menginjak-injak Alkitab di waktu sedang live di TikTok ya. Bahkan yang memakai baju kostum seperti Tuhan Yesus ya, merah putih. Nah, di sini juga saya akan menampilkan balasan terhadap si kadrun ini ya, balasan dari Ibu Sofiatul menginjak-injak Al-Quran juga ya, dimana Bu Sofi membalas bagaimana caranya orang Islam menanggapi tentang Bu Sofi telah menginjak-injak Al-Quran. Nah, Bu Sofi memang bukan niat atau bukan sengaja, tetapi memang Bu Sofi memang sudah tidak tahan dengan emosinya ya. Saya sih tidak. Ini teman-teman ya, ini akun Oten ya. Dia bilang Sophie bukannya sengaja ya, tapi dia sudah tidak tahan ya, hantu belau. Sofiatul itu udah bertahun-tahun berkali-kali menginjak Al-Quran. Ini nih oknum-oknum Kristen yang kalau bicara cuma sekedar bacot aja, nggak tahu apa yang terjadi di ruang publik. Ini nih, jadi Sofiatul itu berada di mana teman-teman? Ya, apakah dia bisa ditangkap? Nah ini dia pertanyaannya, kenapa? Karena ketika mereka, ini kita lihat ya, nih, ya kita lihat nih, ketika mereka memang niatnya untuk menghujat, mereka itu akan pergi ke luar negeri karena di situ kebebasan berbicara, ya. Nih, lihat teman-teman ya, saya tunjukkan. Para penista agama dari kalangan Kristen, pendeta-pendetanya, semuanya ketika mereka sudah menghujat, membuat kerusuhan, membuat marah umat Islam, mereka kabur. Ya, imigrasi ungkap negara tujuan Joseph Paul Dang saat tinggalkan Indonesia tahun 2018. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengungkap negara tujuan Joseph Paul Dang saat pergi meninggalkan Indonesia pada tahun 2018. Negara tujuannya adalah Hong Kong. Berdasarkan informasi dari database perlintasan imigrasi WNI atas nama Cindy Paul Sumarjono ini, atau yang dikenal masyarakat sebagai Joseph Paul Dang, terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada tanggal 19 Januari 2018, kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi. Arya mengatakan imigrasi telah menyampaikan informasi mengenai data perlintasan Joseph ke Badan Reserse Kriminal Polri. Ya, proses investigasi akan dilanjut oleh sebelumnya viral video pria bernama Joseph Paul Dang mengaku Nabi ke-26 beredar luas di media sosial. Joseph mengaku sebagai Nabi ke-26 yang disampaikan dalam forum diskusi via Zoom yang juga ditayangkan di saluran YouTube milik Joseph. Ia menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke kepolisian terkait tentang penistaan agama dengan mengaku sebagai Nabi ke-26. Jadi ngapain? Apakah Unirifa akan kabur ke luar negeri? Teman-teman, setelah Unirifa dilaporkan, ngapain? Ya, Indonesia ini negeri saya. Saya Putri Minang. Saya lahir di sini, saya besar di sini, saya mencintai negeri ini. Ya, mari kita lihat lagi. Ya, nih, kita lihat ini ya. Kita ini tidak perlu takut. Ya, kita lihat, kita tidak perlu takut teman-teman. Kita jangan tiru akhlak-akhlak orang-orang Kristen penghujat agama Islam. Ya, ketika mereka menghujat. Satu lagi teman-teman nih. Satu lagi nih. Ya. Satu lagi. Oke, bentar. 7 fakta Dewi Bulan viral hina Nabi hingga tantang Allah hancurkan hidupnya. Nah, ini dia nih. Suntini. Inilah fakta-fakta dari aksi viral Dewi Bulan. Diketahui dalam videonya dia melecehkan agama Islam dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian Dewi Bulan menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meminta Allah Taala menghancurkan hidupnya dalam 1 bulan.
Berikut fakta-fakta di bulan karena menghina Nabi Muhammad SAW dan menentang Allah Azza wa Jalla. 1. Membuat sendiri videonya. 2. Menghina Nabi dan Allah Ta'ala. 3. Mengaku tinggal di Amerika. Ini pernah menentang Allah. Tinggal di Amerika, guys. Jadi ketika mereka ini sudah terbiasa menghujat dari luar karena kebebasan berpendapat, ya, kita tidak boleh ikuti. Ya, kita harus tetap standby di negara kita, di Indonesia. Saya tetap berkuliah, teman-teman. Ya, saya mencintai negeri ini. Justru saya hadir meminimalisir penghujatan terhadap agama saya. Karena saya takut nanti umat Islam tidak sabar mendengarkan penghujatan terhadap agama Islam. Akhirnya terjadi perang Poso, perang Ambon. Maka saya mengajak diskusi lintas agama. Ini adalah cara satu-satunya yang bisa saya lakukan. Daripada saya seperti oten-oten yang kabur ke luar negeri semakin menghujat dan menjadi-jadi. Nah, lebih baik saya menghadapi para pendebat lintas agama di kalangan Indonesia yang membuka komal, yang menghujat agama dan menghujat Rasulullah. Jadi mereka ini seolah dibiarkan, teman-teman, ya. Ketika mereka ketika mereka berbicara tentang agama kita, mereka seolah-olah suka-suka mereka saja. Mereka seolah dibiarkan begitu saja, teman-teman. Sementara ketika kita berbicara, teman-teman, ini dia saya perlihatkan video penghujatan dari Oten, ya. Ini dia videonya. Si Uno SWT jadinya batu. Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Uno kok jadi batu? Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak mikir kan? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul lah semua orang. Gitu maumu? Ini dong, jalan. Udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih? Terus andainya lah punya entah apa kau di rumahmu, lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya 1, harusnya dimasukkan ke lubang 1. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Itu salah sendiri, Quran kau sendiri dibantai dia, dibantahnya. Beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian.
Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Teman-teman, harap direkam. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu, Muslim setan. Apa? Pintar, itu ajaran kasihmu itu. Nah, kan? Anjeri agama kau, itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau, mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau, biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu. Nah, itu dia teman-teman video-video penghujatan yang dilakukan oleh umat Kristen. Ya, termasuk ada beberapa nama di situ. Lalu saya harus kabur, meninggalkan negara tercinta ini, kemudian meninggalkan dengan kemarahan umat Islam kepada penghujat agama Kristen, meninggalkan kemarahan umat Kristen yang tidak tahu apa-apa bahwa ternyata saudara-saudara mereka menghujat agama Islam. Apakah saya akan meninggalkan begitu saja? Di mana letak harga diri saya sebagai seorang muslimah? Saya hubul waton minal iman. Justru karena saya mencintai NKRI ini, saya tidak sudi membiarkan penista-penista agama ini dibiarkan begitu saja. Saya akan menghadapi teman-teman. Oh, Niripa nanti dipersekusi. Loh, Yesus saja dipersekusi. Apalagi saya. Yesus saja menyampaikan kebenaran dipersekusi. Siapa saya? Siapa Uniripa? Uniripa bukan siapa-siapa. Uniripa, YouTube Uniripa ini, teman-teman perhatikan. YouTube Uniripa ini sudah berdiri, kita lihat YouTube Uniripa ya. YouTube Uniripa MOW. Ini YouTube official saya teman-teman ya. Rifa MOW. Ini channel YouTube official Uniripa. Perhatikan. Nah, ini YouTube saya. Loh, bukan ini. Banyak kali channel yang mengatasnamakan saya ya. Banyak banget ya guys. Ah, ini. Ini lihat motivasinya teman-teman. Motivasinya tertulisnya apa di situ teman-teman. Bukan mengislamisasi ya. Coba perhatikan. Ini adalah channel saya. Membela Islam, menjawab tuduhan, diskusi ilmiah, debat, menjawab fitnah. Itulah akun YouTube Uniripa. Ini akun YouTube Uniripa teman-teman. Ya. Ini akun YouTube Uniripa. Nah, tahun berapa ini dihadirkan ini? 1001 videonya. Nah, mana ini ya? Mana data-data? Bergabung pada tahun 11 September 2020. Ini tahun 2020. Jadi duluan siapa? Si Cindy. Cindy, Paul Zhang. Ini saya teman-teman. Ini saya hadir tahun 2020 untuk membantah penghinaan-penghinaan terhadap agama Allah. Teman-teman mungkin begini ya, para polikardo seperti Sopiatul, Taifuddin Ibrahim, Dewi Bulan, Paul Zhang yang berada di luar negeri, mereka bebas menghujat. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Lalu kenapa orang oten-oten yang ada di Indonesia ini mereka tutup camp, kemudian menghujat nih? Salah satu, tadi sudah banyak video ya, dan ini yang salah satu contoh yang menutup camp, kemudian pakai palsu, akun palsu, tapi sebenarnya sejatinya menghujat. Kenapa? Kenapa orang-orang ini dibiarkan? Pemerintah membiarkan begitu saja. Saya bingung nih dengan orang-orang seperti ini. Si Dosma ini ya. Dosma ini melaporkan penistaan agama katanya. Tapi masalahnya, lihat teman-teman ya. Kalau kita baca, LP Nora dan Zuma dibarter dengan LP Anak Batak. Teori dari mana ini woi? Nah, gitu kan. Jadi begitu ya. Dikira dia laporan Bang Zuma dengan laporan Nora itu dibarter dengan laporan si Anak Batak. Kata dia ya kan. Padahal kayaknya kita belum ada ya dengar. Saya sendiri belum pernah dengar itu. Nah jadi ya intinya adalah teman-teman.
Bahwa kemudian kalau kita lihat, mereka ini sering sekali playing victim. Mereka yang memulai, mereka yang menghujat. Kita menjawab, kita menampar keras. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa kita menghujat Tuhannya. Tapi nggak apa-apa, tenang saja, insya Allah. Saya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Kenapa? Karena mereka tuh memiliki kebencian kepada saya. Contohnya ini anak Batak. Ini anak Batak. Dulu anakmu nanti 10 ya, kalau melahirkan kau ya, usahakan dulu 10 ya. Tolong dulu ya, 10 bikin dulu anakmu, biar langsung biar langsung berkembang ya. Nah, dari video tersebut kalian bisa lihat betapa mereka membenci saya. Jadi wajar kalau saya harus dihentikan karena ada kebencian pribadi juga dari kalangan umat Kristen yang tidak sanggup mendengarkan apa yang saya diskusikan dengan kawan-kawan Kristen mereka. Jadi wajar kalau mereka itu melaporkan saya. Nah, kemudian coba teman-teman perhatikan ini ya, ini salah satu bentuk kebencian emak-emak orang Batak ini ya, orang Batak. Nyari payah, biar mas disai kau, masuk kau ke surga Ripa. Mana Ripa pancimu? Mau pencilok pantet. Aduh Ripa, deh. Rifa, nah. Mana dulu dagingnya? Satu dulu. Ini daging rendang Padang, ku kasih ke si Rifa. Makan Rifa. Makan daripada makan pisang goreng lo. Mendingan ini rendang Padang kita mana ya? Ini rendang Padangnya, enggak kayak makanan kamu kayak Titan nih. Enak makanan anjingku, Rifa. Tuh kan rendang Padang tuh. Banyak. Kau makan tadi tekku yang kuning, Ripa. Ya, tekku yang kuning kau makan. Masih di sini. Makanan anjing aku rendang Padang, Ripa. Lo itu tuh tekku kau makan itu tadi mengembang ya dikali kau makan. Ya. Calon teroris ini. Pembawa bom panci ini. Ayo, ledakan dulu ayo pancimu ini. Kayak gini warna pancimu. Ledakan saja bom panci si Ripa, ledakan saja. Nah ini panci nih, ledakan nah Ripa, deh Rifa, nah Rifa, nah kasih dulu dagingnya lagi, rendang Padang ini ke si Ripa ini. Karena daripada makan teh kuning yang mengembang di sini, di sungai sana. Lihat ya Ripa ya. Nih, anjing lihat namanya Ripa sama kayak deh. Ripa, kau udah makan apa nih daging rendang ya? Ya Ripa ya. Biar dia mulutmu. Kalau enggak Ripa, ledakkan bom pancimu. Kelamaan. Teman muda dari kemarin ledakkan bom panci. Kok kamu enggak ledak kasih Ripa? Kapan sih kau ledakkan perutmu itu? Hah? Kepatah kakimu. Temu kapan kau ledakkan Ripa? Nih Rifa. Lihat dulu ini anjing aku bisa melompat. Si Ripa, si Juma, King Amir, 3 noh. Ada Nora. Duduk Nora, duduk. Duduk Nora, duduk. Tidur Nora, tidur. Sembah. Nora. Tuh, lihat dia ngerti ya. Hei, Nora, tidur. Minta mak kau ya Nora. Ripa. Kau Ripa. Makan apa kau Ripa? Ripa, kau nggak mau makan ini rendang Padang? Daripada teh kuning yang mengembang di sungai kau makan. Tehku tadi itu mengembang di goreng. Nih Ripa. Nah, daripada kau menjadi sembahan orang, Ripa, masih makan aja, makan dulu rendang Padang lo, daging sapi dimakan si Ripa ini. Ada Ripa manusia, tai yang kuning dimakan, teh kuning, teh ku makan.
Ripa, udah habis ini aku mau berak ya. Harus kau makan ya Ripa. Ya Ripa. Susah kali dibilang ini. Si ini masih makan yang kuning kau Ripa. Ini ada rendang padang. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana umat Kristen yang membenci saya secara personal naik hanya untuk menghujat pribadi saya, teman-teman. Jadi kenapa saya harus khawatir dengan kebencian mereka? Memang mereka membenci saya. Kenapa? Ya karena faktor itu saya pendebat dari kalangan muslim. Saya menjawab, saya membantah, saya menampol, bahkan saya mengeluarkan apa-apa yang mereka imani berupa konsekuensi logik. Dan itu mereka tidak terima. Saya membuktikan kebenaran Islam. Saya membuktikan apa yang mereka katakan selama ini ketampar terus. Jadi wajar kalau mereka itu membenci saya secara personal. Nah, dan saya hadir ke ruang publik ini, kenapa saya harus kabur ke luar negeri, teman-teman? Gak perlu. Kenapa saya menampar perempuan-perempuan penista seperti salah satunya adalah video yang saya tampilkan ini, di mana orang-orang Kristen menjelaskan Al-Quran, menjelaskan Islam tanpa dasar ilmu. Contohnya seperti perempuan penista ini, Agatha. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter Blo. Ya, mulut sampah perempuan ini mengatakan bahwa Allah itu 20 tunggal. Sementara Tritunggal itu adalah paham konsep ketuhanan di mana ada 3 pribadi yang berbeda tapi satu esensi. Ya. Dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya. Pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Nah, itu tuduhan teman-teman ya. Tuduhan bahwa Allah 20 tunggal. Begini teman-teman, ada kesat statementnya Agatha yang konsekuensi logiknya mengatakan Tuhannya itu terhina teman-teman ya. Mungkin kita ulang dari awal biar saya pelan-pelan, teman-teman perhatikan. Ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat, teman-teman perhatikan ya, apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah, gitu ya. Nah, ini dia karena terbiasa menuhankan Tuhan yang manusia. Jadi mengumpamakan dan menganalogikan Tuhan dengan otak manusianya. Padahal Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai', ya. Sifat Allah bukanlah Allah. Kalau sifat Allah adalah Allah, maka sifat itu tidak bisa dikatakan sifat. Kenapa ada kata sifat? Karena sifat itu adalah apa yang melekat pada Allah. Nah, saya akan buktikan bahwa justru keyakinan Agatha menghinakan Tuhannya, teman-teman. Mari kita bahas. Sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah. Oke, dengar teman-teman konsekuensi logik dari keyakinannya Agatha ya.
Firman itu adalah Allah. Ingat ya, kita tidak memiliki seperti ini dalam Islam ya. Kita tidak pernah bisa menganalogikan Allah, tidak pernah bisa mendeskripsikan Allah kecuali pernyataan Allah sendiri ya. Ingat ya, saya ulangi ya. Kalam firmannya Allah Bapa Yesus adalah Bapa. Lanjut. Rohnya itu Allah. Rohnya Allah Bapa itu adalah Allah. Lanjut. Maka Allah kami Tritunggal. Nah, pertanyaannya, apakah kelaminnya Yesus adalah Allah? Ya, segala sesuatu yang melekat pada Tuhan adalah Tuhan. Mata Yesus apakah Yesus? Hidung Yesus adalah Yesus. Tangan Yesus apakah Yesus? Pertanyaan terakhir, kelamin Yesus apakah Yesus? Ya, apakah Tuhannya Agatha hanya punya roh, hanya punya firman, hanya punya Roh Kudus ya? Kalau begitu bagaimana dengan Yesus? Yesus punya tangan Yesus bukan. Kelamin Yesus bukan. Maka konsekuensi logik dari pemikiran seperti ini menjadi asbab terhinanya Tuhan. Ya, itu kita katakan selalu bahwa kebanyakan umat Kristen ini yang menghujat Tuhannya dengan konsepsi berpikirnya. Ini saya katakan, apa yang melekat pada diri Tuhan itu adalah Tuhan, maka apa yang melekat pada diri Yesus adalah Yesus. Kumis Yesus adalah Yesus, maka kelamin Yesus adalah Yesus. Karena kelamin Yesus melekat pada diri Yesus. Itu konsekuensi logik. Jadi sebenarnya secara iman mereka menista Tuhannya, teman-teman. Kalau kita tidak pernah ada yang tahu apa melekat diri Allah, karena Allah bukan sama seperti apa yang kita lihat. Allah bukan makhluk. Allah memiliki sifat. Sifat bukanlah Allah. Sifat ya sifat. Sifat adalah apa yang melekat kepada yang disifati. Bagaimana mungkin ada sifat, ada mausuf. Apa sifat? Sifat apa yang melekat pada mausuf yang disifati. Yang disifat bukanlah sifat. Yang disifat bukanlah sifat, tapi pemilik sifat. Gimana ini ontologisnya si Agatha ini? Mana ini? Bahasa Indonesia aja udah kacau dah. Bagaimana mungkin dikatakan apa yang melekat pada diri Tuhan adalah Tuhan? Pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang melekat pada diri Yesus adalah Yesus? Hah? Atau gini deh, apakah yang Yesus sebagai Tuhan, apakah segala sesuatu yang melekat pada diri Yesus adalah Tuhan? Mata Yesus Tuhan bukan? Daging Yesus Tuhan bukan? Ini yang harus kau jawab, Agatha. Ketika kau berani-beraninya mentafsir pemahaman umat Islam sesuai dengan otak udangmu ini, karena saya katakan otak udang, nggak punya ilmu tapi sok-sokan, diajak diskusi dua arah nggak mau, beraninya cuma menghujat. Ya, saya mencoba untuk kalau saya seandainya berhadapan dengan pemerintah, saya hanya minta satu, silakan hadapkan saya dengan Agatha untuk membuktikan mana yang menghujat, mana yang tidak. Ya, teman-teman ya. Saya ingin menantang perempuan ini untuk diskusi, tapi perempuan ini nggak pernah mau, kabur terus. Kalau saya kalau masuk ke Komal dia naikkan hanya untuk di-kick, lalu dia blok. Kalau saya justru nunggu dia nih, saya justru menunggu perempuan ini untuk diskusi sama saya, membuktikan bahwa dia adalah penghujat Yesus. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Saya tidak akan pernah kabur, teman-teman ya. Saya mencintai negeri ini. Saya lahir di negeri ini. Kalaupun seandainya saya diusir dari negeri ini, maka bahkan Allah saya katakan, saya boleh melakukan, tetapi kalau saya mampu, kalau tidak ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mallah wa ni'man nasir. Allah bersama saya. Ya, Allah bersama saya. Insyaallah. Kalau saya memang harus mendapatkan kezaliman di dunia ini, itu karena Allah sayang sama saya. Allah sayang sama saya. Allah menguji keberanian saya. Allah menguji setiap perkataan saya selama ini yang berani untuk mengatakan bahwa saya untuk Allah, saya hibahkan untuk Allah. Ya, itu berat loh pertanggungjawaban kami, hibahkan nyawa kami untuk agama Allah. Berat loh, karena itu pernyataan yang nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Maka insya Allah saya meminta ampun kepada Allah atas segala ucapan-ucapan saya yang menjadi asbab Allah dihina. Semoga dengan adanya pelaporan terhadap saya bisa bersuara tentang ilmu kristologi di hadapan publik. Insya Allah. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.